Shalom sahabat inspirasi. Mari kita akan terlebih dahulu membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai dengan 29. Saya akan baca firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dari sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jika kita mencermati melihat tanda-tanda zaman, maka akan nampak di mata kita tentang adanya ajaran keliru yang sedang menjadi tren di dalam gereja Tuhan saat ini. Apa itu? Hal itu berkaitan dengan iman. Katanya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, cukup tumpangkan tangan saja pada benda yang kita inginkan. Imani dan benda itu akan jadi milik kita suatu saat kelak. Namun jika benda yang kita harapkan dengan iman itu gagal jadi milik kita, itu pertanda kita tidak beriman. Benarkah? Tentu tidak. Sebab gaya beriman seperti itu sangatlah sesat. Banyak orang Kristen menganggap beriman hanyalah menerima dan tidak perlu perjuangan. Artinya apa saja yang kita inginkan di dalam hidup ini, asalkan kita beriman, maka itu akan menjadi milik kita secara otomatis tanpa perlu capek-capek. Pandangan itu tidak alkitabiah, sebab beriman bukan berarti segala sesuatu harus terjadi karena kita mengimaninya. Beriman itu artinya bukan keinginan kita yang harus jadi, tapi kehendak Allah yang harus jadi. Kalau dengan beriman segala keinginan kita terjadi secara ajaib, maka Allah akan menjadi seperti robot yang hanya menyediakan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau Allah sudah begitu, tentu bukan Allah lagi namanya, sebab ia takluk kepada keinginan manusia. Sesungguhnya manusia yang beriman itu adalah manusia yang taat dan percaya kepada kehendak Allah, dan bukan menjadikan Allah takluk kepada keinginan kita. Sayangnya, konsep iman sering diartikan secara dangkal, sehingga beriman selalu diartikan bahwa apa yang kita inginkan dan iman itu harus terjadi. Menjadi beriman bukan berarti menjadi pesulap. Apa yang diinginkan langsung ada. Beriman juga memerlukan suatu perjuangan dan suatu sikap yang menerima keputusan Allah, baik menerima ataupun tidak menerima apa yang kita inginkan. Artinya, jika kita menerima, kita harus yakin bahwa itu pemberian dari Allah. Dan jika permohonan yang kita sampaikan dengan iman tidak kita terima, maka kita harus yakin bahwa Allah telah melakukan yang terbaik bagi kita. Dengan begitu, kita tidak perlu menyalahkan diri dan merasa kurang beriman. Iman yang hidup bukanlah iman yang karena kita mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Iman yang hidup adalah iman yang tetap percaya dan tidak menjadi tawar hati, manakala apa yang kita minta tidak diberi Allah. Iman yang hidup berarti iman yang takluk kepada keputusan Allah, apapun akibatnya, karena kita percaya
Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Sering kita menjadi seperti Thomas yang imannya tergantung pada kenyataan kasat mata. Padahal iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman yang kuat adalah yang tetap hidup sekalipun tidak menerima apapun. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ajar untuk kami meletakkan iman kami di bawah keputusan dan kedaulatan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.